Teras Sering Panyawoyan, tempat ini menyuguhkan panorama alam cantik nan asri dari gugusan bukit yang ditanami sayuran. Udara sejuk di Teras Sering Panyawoyan sangat cocok untuk mereka yang ingin mencari lokasi untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kesibukan di perkotaan. Teras Sering Panyawoyan dapat dijangkau oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Keindahan Teras Sering Panyawoyan bukan rahasia umum. Jika wisata Majalengka ini punya pemandangan indah dan cantik, ladang kebun yang tersusun rapi, serta landscape alam yang di bawahnya menjadi panorama terbaik yang dimiliki Teras Sering Panyawoyan. Selain itu, keindahan gunung tertinggi di Jawa Barat yang sering dianggap sebagai atap bumi Parahyangan juga bisa dinikmati dari Teras Sering Panyawoyan. Pariwisata merupakan industri penting bagi perekonomian Indonesia. Usaha jasa pariwisata terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya pengoptimalan sumber daya alam yang sangat menunjang kemajuan industri pariwisata nasional. Kabupaten Majalengka memang memiliki daya tarik wisata yang unik. Peninggalan budaya memberikan warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi daerah ini. Penduduk yang ramah, budaya yang asli, dan alam yang lestari menjadikan Majalengka menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Salah satunya adalah objek wisata Teras Sering Panyawoyan yang terletak di Kecamatan Argapura, Majalengka. Objek wisata Panyawoyan ini mempunyai potensi yang luar biasa karena keindahan alamnya. Seringkali banyak wisatawan yang berkunjung walaupun masih terbatas sarana dan prasarana yang ada. Dari data yang diperoleh dari BPS Jawa Barat tentang jumlah kunjungan wisatawan tersebut sebagai berikut. Pada tahun 2017, jumlah pengunjung sebanyak 5.547. Tahun 2018, 26.264 pengunjung. 2019, sebanyak 25.354 pengunjung. Tahun 2020, turun menjadi 15.778 pengunjung. Dan puncaknya pada tahun 2021 menurun menjadi 13.487 pengunjung. Dari data tersebut disampaikan bahwa jumlah pengunjung memang sudah banyak, meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan. Hal ini karena pada tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19. Karena mempunyai potensi yang luar biasa, sehingga dikembangkan lebih lanjut dan sudah memiliki banyak pengunjung wisatawan, maka hal inilah yang membuat tertarik untuk diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasinya adalah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Panyawoyan dengan jumlah yang banyak, yang tidak diketahui jumlah pastinya sampai saat ini. Teknik pengambilan sampelnya digunakan berdasarkan rumus RAE menurut Widianto tahun 2016, yaitu sampelnya berjumlah 100 orang. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa uji T diperoleh T hitung sebesar 5,431 lebih besar dari 1,985. Hal ini mengindikasikan bahwa electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Artinya, electronic word of mouth merupakan faktor pendorong dalam peningkatan keputusan berkunjung, di mana semakin baik electronic word of mouth, maka keputusan berkunjung akan semakin tinggi, dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 39,19%. Dengan demikian, hipotesis pertama mengenai pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan berkunjung dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Handoko tahun 2020 yang menyatakan bahwa
electronic word of mouth atau EWOM adalah pernyataan negatif atau positif yang dibuat oleh konsumen aktual, potensial, atau konsumen sebelumnya mengenai produk atau perusahaan di mana informasi ini tersedia bagi orang-orang ataupun institusi melalui media internet. Yang kedua, berdasarkan uji T diperoleh terhitung sebesar 3,425 itu lebih besar dari 1,985. Hal ini mengindikasikan harga tiket berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Artinya, harga tiket merupakan faktor pendorong dalam peningkatan keputusan berkunjung, di mana semakin sesuai harga tiket, maka keputusan berkunjung akan semakin tinggi dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 33,29%. Dengan demikian, hipotesis mengenai pengaruh harga tiket terhadap keputusan berkunjung dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Ciptono tahun 2019 dalam bukunya yang menyatakan bahwa dalam konteks pemasaran jasa, istilah harga diartikan sebagai jumlah uang atau satuan moneter dan aspek lain, yaitu non-moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang digunakan untuk mendapatkan suatu untuk jasa. Kemudian, hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa uji T diperoleh sebesar 2,779 lebih besar dari 1,985. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Artinya, lokasi merupakan faktor pendorong dalam peningkatan keputusan berkunjung, di mana semakin baik lokasi, maka keputusan berkunjung akan semakin tinggi dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 39,19%. Dengan demikian, hipotesis ketiga mengenai pengaruh lokasi terhadap keputusan berkunjung juga dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga ketiganya hipotesis ini berpengaruh. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang pertama adalah electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Hal tersebut berarti bahwa electronic word of mouth semakin baik, maka keputusan berkunjung akan semakin meningkat. Yang kedua, harga tiket berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Hal tersebut berarti bahwa apabila harga tiket semakin sesuai, maka keputusan berkunjung akan semakin meningkat. Dan yang ketiga, lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Hal tersebut berarti bahwa apabila lokasi yang semakin baik, maka keputusan berkunjung akan semakin meningkat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa semua hipotesis terbukti benar. Artinya, ketika ada pihak yang ingin mengembangkan objek wisata terasering Penyeweyan, maka ketiga variabel ini harus diperhatikan untuk menunjang banyaknya pengunjung wisatawan, yaitu 1. EWOM, electronic word of mouth. Bagaimana marketingnya dengan jumlah pengunjung yang banyak ini ditingkatkan melalui kaum milenial, bahwa alat komunikasi elektronik bisa menggunakan WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, harga tiket. Harga tiket harus disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat atau sesuaikan dengan fasilitas yang diberikan. Jangan sampai harga tiket itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh wisatawan. Dan yang ketiga, lokasi sudah pasti karena ini objek wisata alam. Yang dituju harus sesuai dengan wisatawan yang diinginkan, sehingga yang disarankan lebih kepada pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang yang dibuat oleh manusia seperti jalan, fasilitas umum, dan sebagainya, supaya lebih diperbaiki lagi. Terakhir adalah ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini sampai terselesaikannya tugas penelitian ini. Hormat kami Ketua Dr. Haji Asep Pustolani SEMM,
dengan beranggotakan Ibu Nita Hernita SEMM dan 2 orang mahasiswa Elis dan Asmi. Terima kasih.